pertama awal sekali saya main mobil itu memang di JDM. Itu masih saya belum kerja, masih habis lulus sekolah. Terus lulus sekolahnya SMA doang nih. Terus saya sambil kuliah, saya sukanya mobil. Nah mobilnya itu saya uang nggak punya ya. Terus saya belinya bekas taksi. Datsun kotak, Datsun 120 itu saya bangun, terus akhirnya cinta dengan Datsun ya. Nah ke belakang udah agak bisa beli mulai Toyota. Nah agak sedikit naik bisa beli Mercy Eropa ya, gak Mercy, pokoknya Eropa terus saja. Tapi pada di akhir tahun 2000 itu saya ada JDM, ada Eropa. Jadi terus saya memutuskan ini nggak boleh nih. Saya mencoba ikut ke Eropa, saya paling bawah mas. Saya punya Eagle pintu 2, pintu 4, SLK semua. Itu sama teman-teman Eropa keset. Mikir saya nih. Terus sama lihat pasar, ya maaf ya kalau Eropa ya 1-2 yang item yang oke, sama-sama JDM juga gitu. Akhirnya saya memutuskan harus pilih. Terus saya pikir kalau saya kan suka memodif ya. Kalau Eropa kayaknya modifnya terlalu mahal dan nggak bisa dikerjakan tangan saya sendiri. Saya nyerah, saya mundur, saya jual semua. Ya, saya jual dalam artian buat mainan saya ya. Tapi hari-hari juga kadang-kadang saya pakai masih Eropa. Masih ada 1-2 masih saya simpan. Nah terus akhirnya saya putuskan ke JDM. JDM selain pasarnya apalagi booming waktu COVID tuh. Itu bisa 5 kali lipat, bisa 10 kali lipat dari harga beli. Itu jadi menggairahkan sekali COVID. Ya jadi oleh sebab itu saya nggak salah gitu saya ambil di sana. Nah, jadi saya mulai, setelah JDM banyak, bukan banyak punya, mulai saya memilah yang legend mana, yang nggak legend mana. Saya jual-jualin tuh, yang nggak legend, semua JDM. Ya seperti contohnya saya punya DX3 dari pabrik 3, Pop, Lifeback sama Han. Top saya jual semua. Kenapa? Saya takut megang itu, saya harus mulai melupakan bahwa ini pasarnya, pangsa pasarnya. Bukan saya tidak suka. Tapi akhirnya Datsun juga gitu, 311, 510 saya jual-jualin. Hanya ada 1-2 seperti S12 yang cuma 1-2 di Indonesia, terus yang lain masih saya simpan. 2024 kita pertama 2022 dulu mas, 2022 itu Fast Furious udah selesai. Nah 2024 saya kebetulan ngobrol-ngobrol, saya adalah yang di belakang saya ini ya, paling spektakuler. Dan ini hanya ada 3 di dunia, Jepang, Malaysia sama Indonesia. Nah, sedikit agak nyeleneh saya ya. Waktu dia ditanya dari sana mereka minta soal pelek sama soal bodi, itu ada beberapa yang saya modif dan mereka tahu gitu. Saya kasih tahu. Kenapa? Pertama pelek. Pelek saya bilang oke, depan minus 25, belakang minus 65. Buat situ oke, tapi terlalu ke dalam saya bilang. Nah 11 in oke. Terus kalau pelek dia bilang dia pakai yang biasa lah ya. Ini TE. Saya bilang kalau TE banyak di sini. Makanya saya pakai Hayashi yang one hole. Hanya untuk membedakan aja. Nah selanjutnya saya rubah. Nah ini kebetulan saya modif sendiri. Saya copot. Hayashi saya punya, saya copot tuh. Saya ganti supaya bisa dapat 11 in. Rata 11 in. Nah masalahnya di ban. Dia minta bannya 280. Garis miring 680, 680 itu nggak ada di kita, nggak ada umum buat balap. Terus akhirnya saya dapat ban 285 40, cuman ada 6 di Indonesia karena stoknya ya habis. Saya beli, cuman saya khawatir kalau buat jalan karena stok lama. Akhirnya saya beli ban yang sesuai, tapi tetap profilnya 40 biar tinggi. Nah terus setelah selesai, baru udah fitting selesai, baru body kit aja. Nah kita masuk ke pengecatan. Nah saya dibantu sama dari Belcoat ya. Lihat hasilnya. Ini tadinya semuanya hitam dulu. Hitam. Jadi gini ya, dalam modifikasi itu masalah yang perlu diperhatikan adalah finishing.
ya. Contoh. Kalau kita finishing kita bicara ngecat ya, apapun. Nah, ngecat itu banyak unsur-unsur yang mendukung. Pertama adalah manusianya, peralatannya. Tapi itu juga nggak bisa didukung kalau tidak bahannya bagus. Ya, kita fair ya lakukan. Nah, sebetulnya saya dapat support dari Belkot dan hasilnya memuaskan ya. Alhamdulillah, dan orang tanya dia itemnya bisa kayak kaca, kayak mika ya. Kalau saya bilang black piano ya. Dan ada beberapa juga saya sangat lihat banget gitu ya, perhatikan banget kalau masalah cat. Karena kalau enggak nanti mobil itu jadi capek. Apapun mobil mau kata paling mahal, kalau dia catnya jelek capek ya. Kebetulan dari IMX itu kerjasamanya sama LBBK, terus dari Musa ada. Ya LBBK mereka memang sudah lama sounding ya. Jadi ya saya ikut aja, dibilang. Kebetulan saya baru selesai mobil ini, sebetulnya ini mobil enak banget gitu ya. Mobil di Indonesia mungkin 1-2 ya. GT4 tuh langka banget gitu, karena 4x4 biasa gitu. Kalau yang lain harusnya udah masuk GTR, dia enggak, masih Matic juga enak. Jadi saya pikir buat harian. Tapi kalau saya bongkar yang GTR saya, sayang. Ya kan beda, aduh. Udah mesin udah wah, bodi udah wah. Udah kayak waktu itu di Fast Furious. Saya pikir ya udahlah, saya ngalah. Ya, terus saya bilang oke, kita cat ulang nggak masalah. Saya bilang yang penting waktu itu saya ikutin pakai catnya apa, karena walaupun gimana pun itu kan nama saya, bukan nama bengkel, tapi nama orang yang memberikan. Semua di Belkot nggak bagus kerjaannya, bukan Belkotnya yang jelek, manusianya yang kerjaan jelek, kenanya di tukang catnya, karena tukang cat akan nyalahin bahannya. Itu biasa banget gitu. Ini catnya kurang bagus nih. Nah, saya bisa buktikan bahwa pakai cat semprot yang itu aja, kalau kita bisa bagus, bener. Iya, cat semprot apapun mereknya bisa bagus, ya gak? Karena saya mainnya karena nggak punya uang kan, semprotan sangat mengandalkan itu. Nah, apalagi dengan dari Belkot dengan kelengkapannya dari mulai dasarnya, primernya maupun dari cat sampai terakhir finishingnya dari varnishnya. Ya, habis itu mungkin di pengerasnya itu penting banget ya. Tapi yang pertama kita harus pegang adalah antara manusia yang mengerjakan peralatan sama itu harus saling gitu. Saya sebetulnya gini Mas, saya setiap hari itu hanya mikir kalau mobil udah selesai, mobil apa lagi yang saya mesti cari dan mesti saya acak-acak. Kalau udah selesai saya kurang, ya saya udah pindah ke lain mobil karena saya sukanya kan ngutrik. Nah, baru nanti kira-kira ada dekade 2 bulan 3 bulan saya lihat di mobil, wah ini kurang nih, saya balik lagi. Ya, Mas seperti lihat di belakang Mas kan tuh, itu pelek belang-belang, emang gitu saya semua saya copotin, ya, saya copotin dashboardnya, saya cat sendiri. Catnya ya pakai cat semprot aja. Makanya yang sana belum selesai, lampunya copotin semua. Jadi saya harus terus berpikir buat apa, terutama buat kepuasan diri saya sendiri. Orang suka dengan gaya saya, oke. Karena gaya mobil yang kita modif itu beda pasti di pelek. Karena orang anak-anak followersnya pernah datang sini, ini pasti orang tua yang pakai mengkilat pelek. Nah, dia bener, karena saya nggak suka kalau pelek yang kayak TE itu full, nggak suka, apalagi pelek hitam nggak suka saya. Sebenarnya ini nggak suka, tapi saya bikin ada polisnya. Itu nggak bisa. Oke, orang suka ya suka, tapi buat saya beda. Ya gaya kita lah gitu deh ya.